bisa menyembuhkan, maka air ini akan saya dan air ini akan dikejar-kejar oleh orang-orang yang sakit. Ini bukan air minum tapi obat. Singkat cerita, waktu mau menikah lagi, betul-betul saya punya bapak tiri yang saya katakan betul cerita bahwa bapak tiri itu sangat jahat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, pemirsa sesi Hujan Meja. Hari ini kita bertemu kembali dengan Hujan Meja yang pada hari ini menghadirkan seorang teruji bernama lengkap Yayan Hadiansah. Yayan Hadiansah ya? Betul. Oke Pak Yayan Hadiansah, selanjutnya akan saya panggil dengan lebih akrab Kang Yayan. Boleh. Kang Yayan. Oke Kang Yayan, di Hujan Meja ini kita akan membagi menjadi 3 bab. Bab pertama itu pendahuluan, bab 2 isi, dan bab 3 itu penutup. Ada sesuatu yang unik dari Hujan Meja di sini dengan Hujan Meja di luar sana. Kalau di luar sana, biasanya peneliti itu diuji. Kalau di Hujan Meja kita, peneliti yang menguji. Artinya saya meneliti tentang Kang Yayan, seharusnya kan biasanya saya yang diuji. Ya. Ini malah di sini dibalik. Jadi peneliti justru menguji apa yang dia teliti. Sebelum kita mulai, Kang Yayan siap untuk mengikuti Hujan Meja hari ini? Siap. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Oke pemirsa, kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi bab pertama, bab pendahuluan. Saya akan bertanya ke Kang Yayan. Sebelum ini tadi saya sebetulnya sudah berdiskusi singkat dengan beliau, dengan Kang Yayan. Ya. Khususnya terkait dengan masa lalu, masa kecil seorang Yayan Hadiansah yang hari ini kita sapa dengan Kang Yayan. Saya mendengar sendiri tentang pergumulan, pertarungan hidup seorang Kang Yayan ketika masih kecil. Mungkin pemirsa di sini sepertinya juga ingin mendengar seperti itu, karena saya sendiri tergugah tadi. Silakan Kang Yayan, kisah kecil Kang Yayan. Oke, terima kasih Pak Gores. Jadi sebelumnya perkenalkan tadi Pak Gores sudah bilang nama saya Yayan Hadiansah. Kebetulan saya lahir di sebuah kampung di Kota Bandung. Lahir di Bandung. Di Bandung. Ngomongin masalah masa kecil, ya mungkin saya katakan beda dengan teman-teman saya pada umumnya atau teman-teman saya seusia saya waktu di tempat saya. Jadi masa kecil saya katakan sangat prihatin sekali. Sangat prihatin sekali. Sangat prihatin sekali karena suatu proses rumah tangga keluarga saya mungkin saya katakan beda sekali gitu ya. Kalau diceritakan dalam sebuah film itu mungkin panjang sekali episodenya gitu. Kebetulan orang tua saya khususnya ibu itu asli orang Sunda. Kebetulan kalau Fafa sendiri itu ada keturunan Chinese dari Bangka, Tionghoa ya? Ya, jadi Bangka. Jadi dia datang ke Bandung itu sebetulnya dia kuliah gitu. Tapi ketemu dengan gadis kampung ya mama, akhirnya ketemu dikejar-kejar ya kesimpulannya sampailah menikah walaupun Papa waktu itu mualaf gitu ya. Bapak seorang mualaf. Mualaf gitu. Mualaf yang baik, alhamdulillah dia mengikuti ajaran. Amin. Nah, seiring waktu yang menjadikan prihatin itu di usia saya 4 tahun dan saya punya satu adik kandung laki-laki. Ada sebuah sedikit dan saya katakan besar bukan sedikit, saya dan keluarga
mama, adik itu mau dibawa ke kampung halamannya papa, Mau dibawa ke Bangka. ke Bangka. Oke. Kan udah beli tiket, tetapi sama eyang orang tua mama nggak boleh. Maklum orang kampung. Oke, apa kira-kira alasan yang melarang? Yang jelas mungkin suatu kekhawatiran yang timbul kalau pergi, ya mungkin tahun 80-an pergi dibawa ke sana, takutnya nggak balik lagi gitu. Oh. Itu yang menjadikan kekhawatiran eyang waktu itu nggak boleh dibawa gitu. Padahal papa udah beli tiket 4 gitu. Akhirnya dengan kekecewaan papa pergi sendiri karena dipanggil sama orang tuanya di sana gitu, bawa keluarga ke sana, tapi akhir ceritanya nggak bisa gitu ya, saya, adik saya sama mama bawa ke sana. Akhirnya papa pergi sendiri. Akhir cerita 1 tahun dan papa masih ada komunikasi, ya ada kiriman uang. 2 tahun masih ada kiriman uang, 3 tahun masih 4 tahun itu ndak ada kabar cerita seperti apa papa di sana gitu. Jadi 4 tahun itu 4 tahun lebih nggak ketemu sama sekali, nggak ada kabar sama sekali, miskontak karena zaman tahun 80-an Oke, itu nggak ada seluler. nggak ada. Oke. Jadi sangat bingung sekali. Maklum di kampung orang tua nyuruh mama untuk menikah lagi. Oke. Dan Bangka waktu itu hanya batu dan pasir. Iya, Oke. betul gitu. Nah, menikah lagi di usia saya juga mungkin kalau sekarang usia saya mau 43 tahun, saya ditinggalin di usia 4 tahun, hampir 39 tahun. Saya tidak tahu ceritanya papa saya, apakah dia masih hidup atau tidak. 39 tahun. Sejak terakhir Bapak akhirnya pulang setelah membeli tiket itu. Iya. Oke. Nah, begitu mau menikah lagi di kampung itu, di luar dugaan ternyata papa datang lagi ke Bandung. Bapak kembali ke Bandung. Begitu tahu datangnya ke rumah, mama udah menikah lagi, dia sangat kecewa sekali. Ibu seorang Kang Yayan menikah Lagi. Karena nungguin papa udah hampir 5 tahun tidak ada kabar, Ya, maklum di kampung. Menikah lagi, papa di luar dugaan datang, tahu mama menikah lagi, dia kecewa berat. Sampai dia mengeluarkan kata-kata tidak akan datang lagi ke tempat saya, ke tempat mama kalau mama Yayan udah menikah lagi. Sampai saat ini 39 tahun sebelum pernah ketemu. Itu berarti ketika Bapak datang yang terakhir, itu terakhir kali seorang Kang Yayan bertemu dengan Bapak? Ya. 39 tahun? 39 tahun yang lalu. Dan saya juga lupa-lupa ingat lah. Oke. Gitu. Wajahnya seperti apa gitu ya. Bahkan wajahnya Kang Yayan lupa? Lupa. Ibu tidak punya foto? Sebetulnya ada fotonya, alamatnya keluarga besarnya yang di Bangka ada, tetapi sama Bapak Tiri itu dibakar. Oh, oke. Jadi nggak ada buat mencari informasi baik alamat di mananya Bangkanya, malum orang kampung gitu. Itu lost, nggak ada kabar sama sekali gitu. Sampai saat ini. Ya. Akhirnya seorang Yayan tumbuh besar dengan asuhan seorang ibu single parent. Betul, karena singkat cerita waktu mau menikah lagi, betul-betul saya punya Bapak Tiri yang saya katakan betul cerita bahwa Bapak Tiri itu sangat jahat sekali, dan itu saya alami sekali sama adik saya. Bapak Tiri yang jahat. Ya. Walaupun mungkin ada juga Bapak Tiri yang Tidak jahat. semua gitu. Tapi seorang Yayan mendapatkan Bapak Tiri yang sesuai dengan perspektif betul kita yang waktu kecil dulu. Yang ditakutkan Bapak kan Tiri itu ya itulah. betul. Ya. Oke. Kemudian Bapak Tiri akhirnya tetap masih dengan ibu sekarang? Enggak, Nah. waktu itu enggak tahu berapa tahun udah ini lagi. Jadi saya masa kecil saya sama adik saya dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa, di mana ibu saya juga tidak berpendidikan, tapi saya bangga dengan beliau karena ya saya bisa seperti ini pada saat ini hasil kerja keras banting tulang daripada seorang ibu yang luar biasa. Ibu masih hidup sampai hari ini? Alhamdulillah sekarang masih hidup, mungkin di atas 60 tahun usianya. Berarti rahmatnya masih tetap
jangan secara langsung kepada seorang yayan. Betul, alhamdulillah. Oke, Yan. Ini kalau saya teruskan, kita akan semakin sedih. Saya Betul. sendiri udah merasakan kesedihannya. Saya ingin coba bergeser sedikit dari kesedihan itu. Ya, Dengan persoalan hidup yang sedemikian berat. Waktu kita kecil, semua kita punya cita-cita. betul. Cita-cita seorang yayan dulu waktu kecil apa? Kalau waktu kecil, saya memiliki cita-cita itu sebetulnya pengen jadi artis, Pak Kurais. Pengen jadi artis. Pengen jadi artis. Masuk televisi waktu itu. Iya, terkenal lah gitu ya. Akhirnya Jadi artis. sekarang kita masuk televisi nih. Nah, ini baru kesampaian. Baru kesampaian. Padahal dari kecil ditanya cita-cita pengen jadi artis. Pengen jadi artis. Belum pernah masuk televisi. Belum pernah masuk televisi. Iya, baru sekarang di Akhirnya usia masuk televisi kita. masuk sekarang. televisi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhirnya berkontribusi menjadikan cita-cita itu terwujud. Alhamdulillah. Kang Yayan, cita-cita menjadi artis. Ya, Terus akhirnya sekarang seorang Kang Yayan itu menjadi seorang manajer marketing sebuah perusahaan air minum. ya. Kita break sampai di sini pemirsa. Kita tunggu seperti apa kedahsyatan cerita seorang Yayan berkaitan dengan air di bab selanjutnya. 8 tahun Saya berkecimpung dengan dunia air. dunia air. Kang Yayan ini masih ada hubungan dengan Poseidon, penguasa laut air. 8 tahun ngurus air. Ya. Oke. Pemirsa, kita kembali ke ujian meja kita. Di hadapan saya seorang teruji, Kang Yayan. Masih sehat Kang Yayan? Siap. Masih sehat, kita akan masuk menuju ke bab 2. Bab 2 ini kalau kurva, dia kurvanya di atas. Jadi pertanyaannya agak lebih berat. Biasanya penentuan lulus tidaknya di ujian meja ada di bab ini. Siap. Setelah tadi kita membuka bab 1, kemudian penutupnya kemudian seorang Yayan, Kang Yayan menyebut bahwa hari ini dia fokus tidak lagi menjadi artis, tidak lagi bermimpi menjadi artis, walaupun hari ini menjadi artis sebetulnya, Ya. tapi spesifik dia memilih jalur marketing manager marketing sebuah perusahaan air minum. Kenapa memilih air, Kang Yayan? Jadi ada suatu pengalaman sebetulnya. Saya tidak kepikiran sampai saat ini hampir 8 tahun saya pelajari tentang air. Oke. Karena sebelumnya saya kebetulan ya dulu bahkan sampai sekarang juga masih berjalan. Tunggu, 8 tahun Saya berkecimpung dengan dunia air. dunia air. Kang Yayan ini masih ada hubungan dengan Poseidon, penguasa laut air. 8 tahun ngurus air makanya. Ya. Oke. Jadi hobi lah gitu. Intinya sejarahnya gini dulu Pak. Jadi saya kebetulan lagi nanganin ada beberapa pasien, banyak pasien lah gitu. Ada yang berobat datang ke rumah usianya 63 tahun waktu itu. Biasa kan kalau datang pasien yang sering kita kasih obat herbal kan gitu, suplemen. Nah waktu itu ada suatu informasi tentang air waktu itu. Ya dia mengklaimnya air kesehatan waktu itu. Nah saya coba kasih ke salah satu pasien tersebut bukti untuk membuktikan secara empiris kan gitu. Pasien tersebut saya periksa itu kolesterolnya itu 278. 278 kolesterol. Ya, kolesterolnya. Asam uratnya itu 11,9. Lagi sakit, dalam keadaan sakit. 11,9. Ya. Posisi itu berarti tinggi ya? Tinggi. Asam urat 11,9 tinggi, kolesterol juga Tinggi. bisa katakan tinggi juga. Dalam keadaan sakit gitu ya. Hipertensi, gula darahnya bagus. Saya bilang ke bapak tersebut, coba konsumsi air ini sehari 3 botol, bangun tidur sebelum makan siang dan 2 jam sebelum tidur. Nanti 3 hari lagi datang lagi kita periksa lagi. Ternyata hasilnya luar biasa. Itu ada penurunan yang luar biasa dari 278 3 hari itu bisa turun ke 220
kolesterolnya, asam uratnya bisa turun ke 9,8. Nah, 3 di hari sana, tadi ya? 3 hari. Oke. Saya katakan lanjut lagi gitu Oke. ke pasien tersebut, dia lanjut 6 hari, periksa lagi, turun lagi 12 hari itu normal. Nah, pertamanya saya berpikir dan memeriksa atau meneliti kenapa kok kolesterol gitu ya, asam urat, Apa hubungannya dengan air? apa hubungannya dengan air? Ada apa dengan air Padahal ini? selama ini pendekatannya obat herbal. Betul, misalnya. biasanya seperti itu. Ternyata gitu. air 12 Ternyata hari? 12 hari bisa normal Oke. gitu. Nah, mulai saya di sana terinspirasi untuk mempelajari air tersebut. Ternyata waktu saya baca air yang saya kasihkan ternyata emang bukan air mineral biasa. Bukan air mineral biasa. Ya, Oke. gitu. Tetapi di dalam botol tersebut saya baca dia mengandung yang namanya salah satunya adalah pH basa atau alkali. Dia mengandung yang namanya kandungan hidrogen aktif, ion negatif, antioksidan. Nah, itu mungkin yang menjadikan perbedaan air yang waktu itu saya kasih ke salah satu pasien saya yang menjadikan dampaknya baik gitu. Karena toh selama ini kita minum air mineral biasa tidak ada pengaruh, tidak ada efeknya gitu ya buat keluhan tersebut sebagai pelepas dahaga haus saja. Nah, mulai saya pelajari apa itu kandungan ion negatif, hidrogen aktif, antioksidan, pH tinggi di dalam air tersebut. Ternyata luar biasa. Emang air itu adalah sumber kehidupan, air itu adalah sumber kesehatan. Kan setiap hari kan kita minum air ya? Betul. Saya pernah baca bumi ini 70% air, sisanya daratan. Betul. Tubuh kita juga miniatur bumi, katanya Ya. air itu sebesar itu. Terus tadi Kang Yayan nyebut ada air sehat. Berarti ada air yang tidak sehat yang selama ini kita konsumsi. Intinya gini, pada dasarnya semua air itu baik. Cuman Oke. apa yang saya tadi katakan air sehat itu memiliki kriteria, Oke. ya. Nah, kalau air yang masyarakat pada umumnya tahu itu hanya air layak minum saja. Air layak minum. Iya, dan semua masyarakat juga tahu ciri daripada air layak minum itu seperti apa. Jernih, bersih, tidak berbau. Nggak bikin sakit perut. Betul, gitu ya. Standarnya itu ya. Ya, itu minimal. standar daripada air layak minum. Nah, kenapa waktu itu yang saya kasihkan mengklaim air sehat? Karena ada suatu kandungan-kandungan yang saya baca, salah satunya tadi ada antioksidan, pH-nya tinggi. Sementara standar pH air mineral biasa itu adalah netral, pH-nya 7. Nah, waktu itu saya baca itu pH-nya di atas 8 plus gitu ya, 8 pH-nya. Nah, itu menjadikan yang menjadikan saya mau menggeluti dunia air sehat tersebut gitu. Dan ya sampai saat ini gara-gara air tersebut saya hampir 7-8 tahun menekuni bidang air yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Alhamdulillah banyak sekali masyarakat atau pasien yang terbantu sekali kalau pasien tersebut mau merubah atau mengganti minumnya dengan air tersebut. Ternyata kuncinya hanya di air ya. Betul. Air sehat. Sebetulnya itu. Begitu banyaknya obat, begitu banyaknya suplemen herbal yang mahal, tanpa air yang berkualitas kita konsumsi, Tidak ada gunanya. dampaknya sedikit Kecil. kalau menurut saya. Gitu. Oke. Kenapa? Saya katakan tadi Pak Ores bilang bumi di 70% lebih. 78% adalah cairan atau air. Begitupun tubuh kita. Sebetulnya kalau ngomongin masalah dunia kesehatan, bagaimana hidup kita sehat, sebetulnya mudah. Care dulu nih dengan air gitu. Iya. Air yang kita konsumsi seperti apa. Dan itu udah saya buktikan selama 7 tahun ini saya konsumsi air yang berkualitas. Yang tadinya harus konsumsi herbal mahal, suplemen, tidak sebetulnya. Bahkan karena udah ketemu bagaimana siklus pergantian cairan dalam tubuh yang masuk ke dalam tubuh kita, cukup dengan air yang berkualitas. Kita akan mengurangi mengkonsumsi obat-obatan, suplemen yang mahal. Cukup kita konsumsi air yang berkualitas. Tapi kita harus tahu air yang seperti apa kan gitu. Biasanya Kang Yayan di bab 2 untuk teruji sebelumnya, saya punya banyak pertanyaan. Iya. Tapi buat Kang Yayan sepertinya tidak cukup banyak pertanyaan karena jawabannya sangat detail dan panjang. Saya akhirnya jadi sadar kalau 70% lebih di tubuh kita ini Ya, cairan, betul. berarti
kalau kita salah mengkonsumsi air, Jangka panjang kita jangka ngomongin panjang ya. justru lebih besar ya. 70%. Betul. Nah tadi saya kembali Kang ya. Tadi Kang ya sempat menyebut alkali. Ya. Saya pernah baca alkali mineral. Nah ini bedanya di mana sebenarnya? Jadi sifat daripada pH di dalam air itu ada 3. Sifat di dalam pH ada 3. Ya, yang pertama pH air itu ada yang sifatnya asam, Asam oke. ada yang netral, ada yang basa atau alkali. Yang basah. Oke. Nah, Kalau yang sifatnya asam itu pH-nya di bawah 7. Kalau air pH-nya di bawah 7 itu berarti asam sifat air tersebut. Kalau pH-nya 7 itu berarti netral. Nah, kebanyakan pH air 7 itu adalah air mineral biasa. Yang biasa pH-nya asam di bawah 7 biasanya saya katakan air RO. Air demineral. Itu kebanyakan saya periksa pH-nya itu hampir rata-rata asam. Nah, sekarang ngomongin air alkali. alkali. Oke. pH air alkali itu adalah di mana pH air tersebut di atas 7,4, 7,5 itu udah menandakan dia basah atau alkali. Alkali. Nah, air yang saya usung kemarin itu pH-nya itu di atas 8. Ya, tapi Padahal di atas 7 dia sudah pasti alkali. betul gitu. Nah, di zaman sekarang di masa transformasi perpindahan daripada air mineral biasa sekarang kepada air mineral pH tinggi, dan itu udah banyak sekali buktinya, baik dari peneliti-peneliti di luar negeri tentang air, salah satunya yang masuk ke Indonesia, salah satunya mesin yang bisa menaikkan kadar air yang harganya sangat mahal gitu ya. Itu karena emang dampak daripada kita konsumsi air alkali itu sangat luar biasa. Ya. Hampir rata-rata setiap yang mengkonsumsi jangka panjang gitu ya, itu menimbulkan efek yang luar biasa buat tubuh kita. Mengkonsumsi air alkali jangka Ya, panjang. betul. Selama ini kan yang masyarakat umum tahu itu mineral. Betul. Alkali ini kan kita masih tidak semua masyarakat itu tahu. Betul, bahkan air alkali ini masih pro dan kontra di dunia kesehatan itu. Ada sebagian orang kesehatan merekomendasikan, ada juga sebagian yang tidak merekomendasikan. Kang Yayan sendiri yang udah 8 tahun. Kalau saya sendiri, saya sangat merekomendasikan sekali. Alkali. Alkali Itu ini aman digunakan setiap hari. aman, tetapi Oke. ada tetapinya. Ada dua sisi ngomongin masalah air alkali itu. Ada alkali, ada alkalinitas. Apalagi tuh Kang Yayan? Nah, makanya Alkali, alkalinitas. alkalinitas. Ya, makanya ada pro dan kontra nih teman-teman di medis ini. Tadi kan alkali udah. Ya. Kalau alkalinitas? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh teman-teman di medis bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi air alkali begitu banyak karena ada imbas di dalam lambung dan ginjal. Nah, yang saya khawatirkan daripada teman-teman itu ya adalah yang sifat airnya bukan alkali tapi alkalinitas. Alkalinitas. Ya, Yang tidak direkomendasi untuk dikonsumsi. betul. Saya juga sama Kalau kalau seperti apa yang tidak bisa dikonsumsi? Jadi dia pH-nya basah, Oke. tetapi dia sangat stabil sekali. Karena kalau pH air tersebut stabil, maka begitu masuk ke lambung, lambung kita akan bekerja lebih ekstra untuk mengasamkan air basahnya tersebut. Gitu. Asam ketemu asam. Basah, Asam ketemu basah kuat masuk ke dalam lambung. Ketemu asam. Ya, lambung kita kan pH-nya 2 Betul. sampai 3. Begitu kita minum air yang sifatnya alkalinitas, pH-nya tinggi dan stabil, maka lambung kita akan bekerja lebih ekstra untuk mengasamkan air tersebut. Nah, kalau yang saya usung nama tadi air alkali, Ya. itu adalah pH-nya tinggi, sifatnya adaptif. Jadi cepat beradaptasi dengan lambung. Intinya apa? Meringankan kinerja daripada lambung. Maka banyak pasien-pasien saya yang asam lambungnya kerjanya tidak stabil, dia konsumsi air ini, alhamdulillah nggak terhitung lah gitu. Ya. Artinya seorang Yayan sebetulnya merekomendasikan kita bahwa air alkali itu aman dikonsumsi Setiap saat. setiap hari. Betul, tapi yang sifatnya air alkali. Alkali, bukan alkalinitas. Alkalinitas. Yang tidak direkomendasikan itu justru yang sifat air tersebut pH-nya masuk alkalinitas. Terus cara masyarakat awam untuk bisa membedakan yang mana antara alkali dan Nah, alkalinitas? inilah yang uniknya masyarakat pada saat ini masih awam sebetulnya gitu. Nah, kita
ya saya pribadi senangnya selama 7 tahun keliling kemana-mana bikin seminar-seminar tentang air alkali. Saya edukasi, saya sampaikan kepada masyarakat pandai-pandailah memilih air alkali yang baik itu seperti apa. Bukan ngomongin masalah pH-nya saja atau alkalinya saja gitu. Tapi ada banyak kandungannya di dalam air tersebut. Gitu. Ini di depan kita kebetulan ada air alkali. Nah, ini salah satu. Salah satu. Plus. Betul. Yang lagi saya pH-nya berapa kan? ini sebetulnya pH-nya 9. 9. Tadi untuk batas sehat 7 ke atas sudah disebut alkali, Mas, yang bukan sehat. Untuk disebut alkali 7 ke atas itu 7 lebih itu udah basah, udah ada alkali. Nah, ini udah 9. Ini udah 9, makanya air Roma ini adalah air yang AMDK-nya adalah minuman pH tinggi. Jadi minuman AMDK saja itu ada aturan di BPOM. Ya, ada aturan BPOM. Jadi standar daripada BPOM itu air yang dalam kemasan pH-nya itu ada 6,5 sampai dengan 8,5, itu yang direkomendasikan. 6,5 sampai 8,5. Kita punya ini justru ini sebetulnya di atas 8,5. Di atas 8,5. Menurut Kang Yayan yang 8 tahun bergelut dengan air. Makanya air ini, Roma ini AMDK-nya itu beda dengan air mineral biasa. AMDK daripada Roma Plus ini adalah AMDK-nya minuman pH tinggi. Jadi ada suatu aturan lagi, peraturan yang berbeda kalau kita mau memasarkan air yang pH tinggi. Ada standarnya, beda gitu. Nah, salah satunya tadi ngomongin masalah air alkali yang menjadikan perdebatan di dunia medis. Kalau saya sih sama-sama mendukung, karena dua-duanya mempunyai argumen yang kuat gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ya duduk bareng gitu kan, kita betul-betul teliti, buktikan secara ilmiah empiris, dilihat dari kacamata nutrisi juga bahwa selama 8 tahun saya konsumsi air seperti ini alkali, toh efek dalam tubuh kita itu baik-baik saja, bahkan cenderung meningkat gitu kan, dan bukan hanya sebaliknya menurun gitu fungsi daripada metabolisme tubuh kita. Dan banyak juga peneliti-peneliti air alkali di dunia ya, dan juga di Indonesia ada teman yang sudah membuktikan dampak daripada mengkonsumsi air alkali ini luar biasa. Luar biasa. Bahkan udah dibuktikan secara endoskopi sebelum dan sesudah mengkonsumsi air alkali ini, ternyata usus kita yang panjangnya 14 meter itu sangat kotor sekali setiap orang itu. Jadi untuk membuktikan kita sehat atau tidak, salah satunya periksa atau endoskopi usus kita ini. Ternyata begitu di endoskopi sangat kotor sekali usus kita, maka mudah sekali kita terserang yang namanya penyakit. Jadi biasanya orang cuci darah, kalau cuci usus kita bagusnya pakai air. Betul, itu udah dibuktikan secara endoskopi. Before sama afternya kita udah buktikan. Jadi sebelum kita konsumsi air ini, endoskopi dulu. Ternyata kualitas usus kita kotor, konsumsilah air ini minimal 2 bulan. Minimal 2 bulan. Ya, minum air ini. Kalau bisa jangan terkontaminasi dengan air yang lain. Apalagi air yang berasa, berwarna dan bersoda. Saya katakan ya sedikitlah manfaat dalam tubuh kita, karena yang dikejar kan emosi rasa gitu. Oke, bukan emosi manfaat rasa gitu kan. Ini keren ini. Emosi rasa. Betul. Pertanyaan terakhir di bab 2. Kang Yayan. Kang Yayan sudah memberi rekomendasi bahwa air ini aman. Sangat aman. Ini air sehat. Ya. Jernih iya. Betul. pH tinggi. Pertanyaannya, saya kan tidak hanya mengkonsumsi air saja. Betul. Ada banyak indikator yang juga ikut. Misalnya ini nanti kemudian saya panaskan menjadi, saya campur dengan kopi, menjadi teh, susu minuman anak balita. Apa itu juga aman untuk dicampur seperti itu? Saya katakan sangat aman. Sangat aman. Bahkan saya sudah buktikan, kopi, susu, masakan pakai air alkali jauh lebih enak. Kualitas rasa, cita rasanya jauh lebih keluar. Oke. Jadi sangat aman. Rasa tadi apa? Cita rasanya. Enggak, yang sebelumnya. Emosi kalau kita tadi ngejar daripada emosi rasa, biasanya masyarakat ngurus lidah. Bukan ngurus usus. Manfaat dalam tubuh gitu. Berarti kalau alkali kita ngurus usus, lidah juga terselamatkan. Betul. Menarik. Pemirsa, bab 2 saya ulangi kembali. Biasanya saya punya banyak pertanyaan justru di bab 2. Tapi untuk seorang Yayan,
Justru saya tidak punya pertanyaan karena sebegitu detail seorang Kang Yayan menjelaskan tentang air. Makanya tadi saya membuat pernyataan di awal. Saya curiga Kang Yayan ini masih ada keturunan dari Poseidon itu, penguasa laut dan seterusnya. Oke pemirsa, kita break kembali untuk lanjut ke sesi bab ketiga. Dia menyelamatkan usianya selama 2 tahun. Betul. Itu salah satu yang menjadikan kemarin kejadian yang luar biasa di Pavlov, ya. Bisa menyembuhkan, maka air ini akan saya dan air ini akan dikejar-kejar oleh orang-orang yang sakit. Dianggapnya ini bukan air minum tapi obat. Betul gitu. Baik pemirsa, kita kembali lagi di sesi bab yang paling terakhir, bab penutup. Walaupun sifatnya penutup, tetap saja dia sebetulnya tetap punya kontribusi terhadap kelulusan. Mungkin sebetulnya tadi poin terbesarnya sudah di bab 2. Ya. Lulusnya udah pasti, tapi apakah lulusnya dengan gemuk atau lulusnya pas-pasan? Oke, Kang Yayan. Ya. Kang Yayan kan hari ini kemudian tidak menjadi artis Ya. dan memilih untuk menjadi manajer marketing. Menjadi manajer marketing sebuah produk air minum. Sekarang ada di depan kita Ya. kebetulan. Raumah Plus. Bukan rumah ya, Ya. Raumah. Raumah. Kemudian Jangan ada- sampai salah bilang rumah gitu ya. Betul, Raumah. Ya. Oke, pemirsa ini saya sorot dikit Raumah. Logonya juga seperti ini. Ya. Memilih warna hijau, kemudian ada plus. Semua kalau plus sudah pasti bagus Ya, ada plusnya lah. Mungkin Kang Yayan bisa ini filsafat apa sejarah kenapa sampai Ya. kemudian Nah ini oke, silakan. kebetulan seorang owner dari pemilik Roma Plus ini dia tidak mudah mengeluarkan sebuah nama. Jadi dia harus betul-betul Tidak mudah mengeluarkan sebuah nama tanpa sebuah sejarah gitu ya, atau sebuah arti yang luar biasa. Walaupun orang Eropa bilang what's in the name, apalah arti sebuah nama. Betul. Itu tidak berlaku. buat Tetapi orang kalau Eropa. dalam air ini emang nama itu harus baik. Penting. Sangat penting. Betul, karena nama adalah doa. Betul. Dan hanya media air yang bisa merekam doa. Nah, Rauma ini apa, Mas? Nah, sejarahnya diambillah Roma. nama sebuah nama dari sebuah nama Roma ini diambil dari sebuah sejarah, sebuah sumur yang zamannya sahabat Nabi Utsman bin Affan di Madinah. Oke, sumur Jadi Roma. sumur Roma. Sumur Roma. Bahkan sampai sekarang itu masih ada. Oke. Gitu ya. Jadi diambil dari sebuah nama sumur di Madinah yang dibeli oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan. Itu Terus kenapa tidak warna coklat menyerupai kurma misalnya? Nah. Kenapa jadi hijau ini? karena pemiliknya sangat istilahnya religius sekali. Jadi kenapa warnanya kok tidak ungu, oranye gitu ya? Kok hijau? Nah, salah satu kebesaran daripada Nabi Muhammad SAW adalah putih dan hijau. Putih dan hijau. Nah, makanya kita ambillah warnanya yang hijau. Gitu. Ya saya tidak bisa membayangkan kalau warnanya putih, airnya bening malah. Makanya Tapi kita ini tetap ada putih ya. ya Ini betul di- itu di- di- apa sejarahnya. sejarahnya itulah gitu. Jadi kebesaran daripada Nabi Muhammad SAW itu adalah warnanya putih sama hijau. Gitu. Oke, kemudian seorang Yayan kan kemudian menjadi manajer marketing. Ya. Kalau saya sebagai calon konsumen yang belum pernah minum, Ya. terus tiba-tiba Kang Yayan menyodorkan ini ke saya. Ini loh ada air minum Ya. sehat, Betul. alkali. Seperti apa saya bisa menerima ini sebagai sebuah produk yang kemudian saya akan mau menerima konsumsi. Oke. Salah satunya kita harus buktikan dulu secara ilmiah dengan sebuah media demo untuk meyakinkan bedanya air ini mengklaim air sehat. Ya. Kenapa? Di sini ada suatu kertas, cuilan kertas, di sana ada penjelasan, ada yang namanya ya antioksidan, oksigen, TDS-nya rendah, ion negatif. Itu salah satu kelebihan yang kita jual bedanya air Roma dengan air mineral pada umumnya gitu.
pH kita alkali, mengandung ion negatif, hidrogen aktif, di mana kandungan-kandungan di dalam air ini sangat penting sekali buat metabolisme tubuh kita. Gitu. Bahasa di sini kan ini bahasa medik, bahasa kesehatan. Betul. Yang agak susah dipahami oleh beberapa orang yang mereka mau taunya langsung minum saja gitu. Ya. Dengan bahasa keseharian apa Kang Ian yang digunakan kemudian saya bisa, oh iya ini loh paling enak, paling sehat. Emang dari rasa air ini salah satu yang membedakan itu kandungan daripada kandungan TDS. Rasa. Iya, rasanya emang ini air sangat ringan. Mungkin Pak Ibarat juga bisa merasakan. Sangat ringan. Apalagi kalau keseringan kita konsumsi air ini, begitu kita minum air mineral yang lain, itu rasanya sangat beda. Kalau air yang lain itu merasa berat karena masih sifatnya pentagonal. Kalau ini kan heksagonal. Di mana peran daripada heksagonal dalam tubuh kita itu mengoptimalkan proses penyerapan daripada protein, nutrisi, vitamin yang masuk ke dalam tubuh. Kalau didorong dengan air yang sifatnya heksagonal itu sangat baik sekali gitu. Nah, kalau air mineral biasa itu masih sifatnya pentagonal gitu molekulnya. Itu salah satu kelebihan daripada kandungan bentuk heksagonal. Nah, kedua mengandung yang namanya antioksidan. Kok bisa? Racun hilang semua. Kok bisa air mengandung antioksidan kan gitu? Banyaknya antioksidan itu di buah dan sayur. Nah, ini yang membedakan Aroma Plus pH-nya tinggi bukan menambahkan sesuatu ke dalam air tersebut, tetapi memecah atau memisahkan yang namanya sifat air yaitu H2O. Jadi air ini mengurai. Ya, cepat gitu kan? Jadi saya pecah menjadikan kadar antioksidannya itu dari mana? Menaikkan kadar OH- di dalam air tersebut. Karena tadi parameter pH 0 sampai 14, nah air ini pH-nya misalkan di atas 9. Jadi hidrogen positif sama hidroksil atau OH- itu saya pecah. OH-nya saya naikkan menjadikan 9, maka H+-nya di bawah 5. Maka pH tersebut air adalah 9 dan OH-nya pun pasti tinggi. Nah, yang menjadikan adanya kandungan antioksidan di dalam air ini adalah menaikkan kadar OH- di dalam air tersebut. Itu salah satu kandungan antioksidan di mana yang namanya kandungan molekul antioksidan itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang setiap harinya. Kalau kita tidak segala umur, betul, bebas, air ini aman, gitu ya. Jadi heksagonal, antioksidan, ion negatif, ada kandungan ion negatif itu yang membedakan. Kok bisa? Karena banyaknya ion negatif itu ya salah satunya di pegunungan, di air terjun itu pasti suasananya ion negatifnya itu pasti tinggi. Nah, dalam air ini juga mengandung ion negatif. Dan kandungan-kandungan di dalam air ini, Pak, itu bisa dibuktikan dengan sebuah metode, dengan sebuah alat yang berhubungan dengan air tersebut. Ion negatifnya, antioksidannya gitu ya, lalu ada hidrogen aktif, itu bisa dibuktikan. Itulah salah satu yang membedakan kenapa saya mengklaim bahwa Roma itu adalah air sehat. Bukan hanya sebagai pelepas dahaga haus saja, tapi bisa mempercepat proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Itu yang sudah saya lakukan selama hampir 7 tahun bergelut tentang air ini. Sepanjang bergelut di air itu, khususnya spesifik ke Roma Plus, ada kasus yang sangat fenomenal menurut Kang Yayan yang pernah terselesaikan, misalnya seorang pasien yang menderita apa kemudian konsumsi ini dan seterusnya? Kalau ngomongin masalah pengalaman testimoni, saya katakan banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan di luar nalar secara medis. Contohnya apa? Ada sebuah kejadian di Masamba. Itu ada seorang pasien, dia hampir 2 tahun ada keluhan di usus. Ya, yang hampir dia 2 tahun itu susah sekali BAB dan harus ke rumah sakit. Sampai tidak bisa berjalan karena perutnya besar gitu ya. Itu mau dioperasi sebetulnya. 2 tahun. 2 tahun. Tidak bermasalah di BAB atau seperti apa? Intinya kalau dia mau BAB itu harus dibawa ke rumah sakit. Gitu. Nah, setelah ada saudaranya bawa kurang lebih 7 dus, dia baru minum 3 botol saja udah bereaksi luar biasa. Ya, begitu dia hampir habis 7 dus, itu dia bisa BAB secara natural dan begitu luar biasa keluar kotorannya. Bahkan kayak seperti usus, mungkin toksin yang nempel di dinding usus. 7 dus. 7 dus. Itu
luar biasa, bisa BAB dan bisa berjalan. Dia menyelamatkan usianya selama 2 tahun. Betul. Itu salah satu yang menjadikan kemarin kejadian yang luar biasa di Valovo. Ya. Lalu di Bali juga pernah kejadian ada yang susah BAB seminggu sekali, kadang-kadang itu juga harus dibantu dengan dulu kolak gitu ya, salah satu pencahar gitu. Saya suruh konsumsi air ini juga sehari 4 botol. 4 hari dia konsumsi secara rutin, dia bisa normal BAB-nya. Itu salah satu. Yang kanker, yang stroke banyak sekali. Intinya ada kemajuan lah gitu kan. Bukan saya mengklaim bisa menyembuhkan. Karena kalau mengklaim bisa menyembuhkan, maka air ini akan saya dan air ini akan dikejar-kejar oleh orang-orang yang sakit. Dianggapnya ini bukan air minum tapi obat. Betul gitu. Padahal ini adalah walaupun realitasnya sebetulnya dia menyembuhkan. Betul. Mempercepat lah gitu kan, dan hampir rata-rata orang mau jadi agen di setiap kabupaten gitu, setiap kecamatan itu berawal dari merasakan dulu. Emang setelah konsumsi air ini dia merasakan manfaatnya gitu. Apalagi kalau yang namanya hipertensi, gula darah, kolesterol, asam urat, bahkan saya udah buktikan. Dari dulu sampai sekarang, untuk membuktikannya ya kita buktikan secara empiris, kita periksa kadar gulanya, hipertensinya, kolesterolnya gitu ya, asam uratnya, per 3 hari kita tes. Ya, dan kita tidak konsumsi obat, tetap pola makan dijaga, hindari pantangannya gitu, karena air ini bukan obat. Tetapi saya pelajari, maksimalkan minum air ini, jangan dulu terkontaminasi dengan air yang lain, apalagi minuman berasa, berwarna dan bersoda gitu ya. Maksimalkan minum air ini. Berapa lama untuk media terapi? Buktikan selama 50 hari. 50 hari konsumsi air ini terus. Ini aja. Gitu. Kenapa harus 50 hari sih? Karena yang saya baca siklus ini lebih parah dari corona. Kalau corona kan COVID cuma butuh 14 hari. Ini 50 hari dia. Ini 50 hari itu dilihat dari kacamata siklus pergantian air dalam tubuh kita itu 50 hari. Ada siklus pergantian. Ada pergantian setiap 50 hari. Iya, jadi misalkan saya minum hari ini habis 1 botol, terus 1 jam saya kencing, bukan air yang barusan, itu air yang hari keberapa kan gitu. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena dalam tubuh kita 78% adalah cairan. Berapa cairan yang masuk setiap hari, berapa yang keluar? Kan gitu. Iya. Nah, berapa sih kebutuhan air setiap hari yang masuk ke dalam tubuh kita? Banyak yang bilang 2 liter atau 8 gelas. Menurut saya spesifiknya bukan disamaratakan 2 liter atau 8 gelas, tapi ada rumusnya sebetulnya. Ada rumusnya. Air yang masuk ke dalam tubuh. Betul, yaitu berat badan dikali 0,03. Berat badan dikali 0,03. Itu spesifik pas tubuh kita. Langsung saya hitung misalnya. Iya, berapa kebutuhannya Pak Kores setiap hari air yang masuk ke dalam tubuh kita? Dikali 0,0. Iya, karena kalau disamaratakan 2 liter atau 8 gelas, apakah anak kecil mampu? Ada orang yang punya kapasitas tangkinya lebih besar. Betul, bisa jadi berat badannya sama dengan ya. Kapasitas tangkinya termasuk kecil. Ya, standar lah gitu. Tapi kalau yang kapasitas badannya besar, tinggi, bisa lebih. Jadi tidak harus 2 liter per hari, tapi menggunakan rumus yang dikali 0,03 gitu. Itu. Wah, akhirnya bab 3 kita ini seperti pengulangan bab 2. Bertanya, tapi rasanya kok saya belum tuntas. Ya. Ini perusahaannya apa, Kang Yayan? Ini kebetulan Roma Plus ini yang memasarkannya perusahaan dari Sulawesi. Ya. Oke. Lokal di sini ya? Lokal. Ini padahal kualitasnya saya pikir tadinya dari luar, dari Arab gitu ya. Jadi bukan kemasannya juga. Betul. Nah, ini dipasarkannya oleh perusahaan namanya PT ABP, PT Anugrah Bersama Perkasa, di mana dipimpin oleh seorang direktur yang sangat luar biasa, masih muda ya, tapi sangat cerdas sekali, didukung oleh seorang owner juga yang sangat berpengalaman gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas mendirikan perusahaan ABP menjual air ini meraup keuntungan, tetapi dilihat dari asas manfaat. Gitu. Bisa suatu saat ya direkturnya kita hadirkan di sini. Harus Pak. Harus. Ya selama ini setiap di ujian meja saya hanya ketemu botolnya. Saya pengen ketemu direktur. Harus nanti harus.
bahkan bukan direkturnya kalau bisa, Iya. ownernya pun, Ownernya. pemiliknya pun, Oke, iya. oke. Biar masyarakat Sulawesi tahu, Pak. Oke. Nah sekarang kayaknya, misalnya kalau ada masyarakat yang ingin terus mau membeli Ya. atau ini bisa di mana kita? Apakah kemudian dia tersedia di Sebetulnya air ini sekarang ngomongin di Indonesia udah ada di Bali, Bali? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, apalagi Sulawesi. Sulawesi itu adalah base campnya Roma Plus. Gitu. Malah Sulawesi jadi base camp ya? Base camp bahkan pabriknya yang kedua, insya Allah awal tahun itu udah bisa memproduksi untuk melayani Indonesia Timur. Itu di Sulawesi? Sulawesi, Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros. Ya. Oke. Nah kemudian kalau orang tadi pertanyaan saya, misalnya ada konsumen langsung yang mau bertanya ke saya, ini kan keluar dari sini saya kan teteng-teteng. Oke, jadi untuk Ini gimana nih? Nah, mendapatkan air ini kalau di Sulawesi sebetulnya mudah sekali. Di Banyak Sulawesi ya di Facebook bisa Oke. lihat gitu ya. Oh, oke. Website bisa lihat karena udah banyak sekali agen-agen daripada Roma Plus, baik agen kabupaten, baik agen setingkat kecamatan gitu. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan air ini sekarang ini gitu. Tinggal cek di medsos yang ada. Betul, di Instagram, YouTube, di Instagram, Oke. lalu di Facebook gitu ya. Itu sangat sekarang emang lagi viral lah gitu. Oke, karena memang jalur penelusuran lebih banyak. Ya. Oke, Kang Yayan. Menutup bab 3 kita. Sebenarnya tadi bab 3 kita ini agak berat, menjadi bab 2 sih sebetulnya. Ya. Supaya saya menurunkan sedikit tensi, saya ingin. Bab 3 biasanya penutup, itu saya akan bertanya seperti ini. Kang Yayan masih rindu dengan Bapak? Sangat, Pak. Sangat merindukan sekali karena kita tidak tahu apakah dia udah meninggal atau masih hidup. Kang Yayan sampai sekarang tidak tahu apakah. Tidak tahu betul. Semoga Bapak melihat dari Amin. sebelah sana. Ya, Kalaupun dia sudah meninggal, saya yakin dia melihat dari langit ya. dan Kang Yayan mau nggak memberikan minuman air sehat ini ke Bapak? Andai kata dia ada di sini gitu. Oh, sangat, Sangat ya. sangat. Paling terakhir Kang Yayan. Terus arti seorang ibu buat Kang Yayan. Kalau artis seorang ibu, saya katakan bintang nomor 1 buat saya, Ibu. ibu. Karena saya tidak akan bisa seperti ini dari kecil. Tidak ada sama sekali didikan dari seorang ayah atau bapak, hanya ibu yang bisa membesarkan saya. Ibu adalah seorang yang tadi Jadi- Kang Yayan sebut bukan seorang yang terpelajar. Iya, Kemudian mendidik 2 anaknya. betul. Single parent, sempat melalui proses ada jeda dengan bapak tiri, Iya, dan itu menjadi bagian dari proses itu betul. sendiri. Ibu itu penting berarti buat seorang ayah. Sangat sekali. Berani melakukan apapun demi ibu saya. Berani Melakukan apapun yang diinginkan oleh ibu saya. melakukan apapun Demi seorang ibu. seorang ibu. Itu arti seorang ibu buat Ya, seorang ayah. betul. Oke, pemirsa, luar biasa teruji kita hari ini. Kita mulai dengan air tadi, kita bahas habis, kemudian kita tutup dengan arti ibu bagi seorang Kang Yayan. Kita menunggu hasil Kang Yayan dari ujian Ya. media kita hari ini, dan hasilnya akan muncul apakah Yayan Hadiansah yang hari ini kita sapa dengan Kang Yayan akan lulus di dalam ujian meja kali ini. Kita tunggu sekian detik biasanya. Wow. Logo ini biasanya itu mendebarkan buat banyak orang. Tapi buat saya, khusus untuk Kang Yayan, ini tidak mendebarkan. Justru saya agak aneh kalau yang muncul tidak lulus dengan panjang caranya tadi beban soal Kang Yayan. Ya. Oke Kang Yayan. Oke, terima kasih Pak Goren. Hari ini Sama-sama. sudah hadir di ujian meja kita. Dan hari ini seperti biasa semua orang yang kemudian hadir di ujian meja dan mendapat kelulusan dengan label seperti ini akan kita beri gelar di belakang namanya, dan silahkan disematkan gelar yang mungkin tidak formal, tetapi beberapa teruji kita sebelumnya justru tetap menggunakan itu. Jadi kita menyematkan gelar GK di belakang namanya, Yayan Hadiansah GK.
Nanti Kang Yayan akan bertanya, GK itu apa? Guru kehidupan. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu di ujian meja selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang menyebut bahwa hiduplah seperti air yang mengalir. Ketika saya kecil, saya juga terpengaruh dengan idiom tersebut. Sampai kemudian saya berhenti karena keyakinan saya ternyata tidak sependapat dengan hal tersebut. Kalau kita hanya mengalir seperti air, maka kita sebetulnya tidak butuh hidup. Karena mayat pun sebetulnya mengalir. Orang hidup adalah orang yang sebetulnya bertahan atau melawan aliran itu sendiri. Hari ini, seorang Yayan Hadiansah yang kita sapa dengan Kang Yayan telah menjadi guru kita. Guru tentang air. Sejatinya dia bermimpi menjadi seorang artis, tetapi kemudian akhirnya dia menjadi salah seorang guru kehidupan. Spesifik tentang air sehat buat kita semua. Terima kasih Kang Yayan, guru kehidupan.